Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Udah mulai? Udah selesai? Oke. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Segar? Sudah liburan kemarin? Sudah. Oke. Jadi sebelum kita Bapak absen dulu, coba lihat dulu di bawah ada sampah nggak? Supaya kalau kita melakukan pembelajaran nyaman karena kelasnya bersih. Sudah di belakang? Iya Pak, ada. Oke, terima kasih. Bapak absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nabila. Nabila kenapa? Alfa. Alfa. Terus siapa lagi? Putih. Putih kenapa? Alfa juga. Alfa. Siapa lagi? Citra. Citra kenapa? Sakit loh. Sakit. Banyak sih. Jadi yang Alfa Abdul Hamid, Asafira, Citra, Deviska, Mariam, Azhari, Alif, Nabila, Putih. Iya Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak lanjut, masih ingat enggak materi minggu lalu? Materi minggu kemarin yang waktu kita masuk di hari Kamis. Oke, Alik, silakan. Materi minggu lalu prinsip kerja fiber optik. Oke, prinsip kerja fiber optik. Ada yang bisa jelaskan prinsip kerja fiber optik? Oh, bisa juga, bagus. Prinsip kerja fiber optik tergantung pada prinsip jumlah refleksi internal. Refleksi cahaya atau dibiaskan berdasarkan sudut yang menyerang permukaan. Prinsip ini berpusat pada cara kerja serat optik, membatasi sudut di mana gelombang cahaya dipilih, memungkinkan untuk mengontrol secara efisien sampai ke tujuan. Oke, terima kasih. Materi minggu lalu itu tentang prinsip kerja fiber optik. Jadi kita sudah mengenal dasar-dasar fiber optik, sudah mengenal prinsip kerjanya. Sekarang ini tentang jenis-jenis kabel fiber optik. Jadi materi kita hari ini itu tentang jenis-jenis kabel fiber optik. Nah, oke, sebelum Bapak masuk, tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta didik dapat mengevaluasi dan mengkomunikasikan jenis-jenis kabel fiber optik sesuai dengan skrip contoh yang diberikan secara mandiri. Terus sumber belajar kita itu dari buku pegangan guru Andi Novianto tahun 2019, Teknik Pengolahan Audio dan Video Jaringan Berbasis WAN Jakarta, terbitan dari Erlangga. Jadi kita masih pakai buku pegangan yang sama seperti kemarin-kemarin. Silakan lanjut. Nah, sebelum kita masuk di materi, Bapak perlihatkan dulu gambar berikut ini. Tahu ini gambar apa? Gambar apa? Gambar kabel fiber optik. Ya, benar, ini gambar kabel fiber optik. Sekarang lanjut. Ini gambar apa? Fiber optik dulu. Fiber optik juga. Nah, sekarang apa perbedaannya yang tadi dengan yang sekarang? Pertama single mode. Wih, single mode. Yang kedua multi mode. Multi mode, kalau Bapak jelaskan sudah tahu duluan. Berarti ini belajar dari rumah ini. Keren. Jadi yang tadi tuh sesuai materi kita hari ini, ada yang single mode, terus ada yang multi mode. Nah, itu dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Single mode punya kelebihan lain, multi mode punya kelebihan lain. Nggak mungkin kan dibuat sesuatu yang berbeda kalau fungsinya tidak ada. Pasti ada fungsi yang lain. Sekarang kita coba masuk materi dulu. Jadi Bapak kasih masuk pengantar materi dulu. Jenis kabel fiber optik. Yang pertama, single mode fiber optik.
Nah, single mode ini punya karakter utama tipe yang hanya mampu menyebarkan satu cahaya dalam satu core. Jadi kalau kabel single fiber optic itu dia cuma punya satu core, satu inti. Jadi kalau misalnya ada kabelnya hanya satu penyalur datanya, satu media, itu maksudnya. Makanya dia dikasih nama single. Seperti kamu yang single, kamu. Nah, jadi silakan lanjut. Nah, itu tadi adalah pengantar materi Bapak untuk hari ini. Selanjutnya, seperti biasa kita bagi kelompok untuk memudahkan kalian memahami materi Bapak tentang jenis-jenis kabel fiber optik. Jadi ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Seperti kemarin ini sudah Bapak acak ya duduknya, jadi tidak perlu lagi pindah-pindah. Jadi disengaja agak sedikit beda dengan yang minggu lalu. Nah, untuk pengerjaan kita tetap menggunakan LKPD dari lembar kerja peserta didik. Sama seperti sebelum-sebelumnya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi dari lembar kerja inilah Bapak mengambil nilai kalian, evaluasi kalian tentang pemahaman kalian tentang materi ini. Jadi tapi Bapak tidak kumpul sekarang karena ini LKPD untuk 2 pertemuan. Jadi kalian kerja hari ini nanti disimpan, di pertemuan berikutnya kalian lanjutkan, setelah itu baru Bapak evaluasi, Bapak nilai. Jadi ini untuk pertemuan untuk hari Senin hari ini dan di hari Kamis nanti. Terus silakan buka halaman kedua. Jadi LKPD ini untuk 2 pertemuan ketiga dan keempat. Petunjuk penggunaan LKPD ini diperlukan untuk kelompok pada pertemuan kedua dan 3. Kedua, materi ini berkaitan tentang menerangkan jenis-jenis kabel fiber optik. Ketiga, sebelum memulai kegiatan, bacalah setiap langkah yang disajikan pada kegiatan pembelajaran dan bertanyalah di forum diskusi jika ada yang belum paham. Jadi kalian bebas pada saat mengerjakan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan, silakan bertanya bebas. Tidak ada larangan untuk bertanya. Karena bukan ujian kan, kita harus belajar. Untuk kompetensi dasar di LKPD ini, yang pertama mengidentifikasi jenis kabel fiber optik. Indikator pencapaian kompetensi yang Bapak inginkan, kalian paham dan bisa menjelaskan jenis-jenis kabel fiber optik. Jadi selain paham, bisa jelaskan, bisa tunjukkan yang mana jenis-jenis kabel fiber optik. Apalagi jenis kabel fiber optik itu cuma terbagi 2. Silakan ke halaman ketiga. Nah, setelah menyimak pembelajaran Bapak tadi yang di awal, Bapak mengharapkan kalian setelah menyimak PowerPoint dan berdiskusi, kalian bisa menjelaskan jenis-jenis kabel fiber optik berdasarkan hasil pengamatan kalian. Kedua, melalui kegiatan pembelajaran mengenai jenis-jenis kabel fiber optik, siswa bisa menunjukkan kabel fiber optik dengan secara mandiri, tanggung jawab dan kreatif. Nah, ini soal diskusinya ada 4 soal, tapi kalian cukup kerjakan yang di pertemuan 1 saja, yang 2 nomor di awal. Untuk 2 nomor selanjutnya itu pertemuan berikutnya. Silakan dikerjakan. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Waktunya 10 menit. Oke, sudah semua? Ya Pak. Sudah. Oke, kalau sudah kita presentasikan dulu
hasil kerja kalian. Jadi karena untuk hari ini Bapak cuma minta perwakilan dari kelompok 2 dan kelompok 4. Nanti pertemuan berikutnya baru kembali lagi. Oke, silakan presentasikan dari kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebutkan jenis-jenis kabel fiber optik beserta penjelasannya. Multimode fiber optik. Fiber optik multimode memiliki sebuah diameter core dengan indeks biasanya lebih besar dari single mode. Ini juga memungkinkan banyak cahaya yang akan melewatinya. Ukuran dari core kabel multimode sekitaran 50 hingga 100 mikrometer. Pada umumnya, ukuran NA yang ada pada kabel multimode berukuran sekitar 0,20 sampai 0,29 NA. Numerical aperture, di mana ini merupakan sebuah ukuran yang memiliki kemampuan untuk menangkap sebuah cahaya. Bahkan ini juga dapat didefinisikan sebagai sebagian resistance yang berasal dari serat optik. Oke, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Jadi ini adalah fungsinya supaya kamu lebih paham diskusi tentang materi kita hari ini. Jadi Bapak tadi sengaja kasih pengantar sekilas. Pada intinya kalian belajar sendiri. Jadi guru itu cuma sebagai fasilitas saja, bukan lagi ilmu cuma sama Bapak. Jadi kalian bisa mencari sendiri. Nah, sebelum kita tutup materi hari ini, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan? Oke, silakan dari kelompok 3 ya. Kesimpulan hari ini yaitu kabel fiber optik terbagi atas 2 jenis, yaitu single mode dan multimode. Single core memiliki 1 core, sedangkan multicore terdiri dari lebih dari 1 core. Oke, terima kasih. Gak apa-apa ya, walaupun disendak-sendak, karena memang kita lagi belajar, tidak apa-apa. Yang susah itu kalau tidak berani bicara. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak simpulkan dulu materi hari ini. Jadi, inti dari pembelajaran kita hari ini adalah Bapak ingin kalian tahu. Jadi, kabel fiber optik itu bukan cuma 1 macam, ada 2 macam. Ada yang pertama single mode dan kedua multimode. Nah, kalau single modenya itu adalah kabel yang memiliki 1 core, sedangkan yang multimode dia memiliki lebih dari satu core. Itu adalah kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan lihat dulu di bawah ada sampah atau tidak. Aman Pak? Aman. Supaya kalau kita mau istirahat nyaman kan, kelas bersih. Pak, yuk. Sebelum kita bubar, silakan ke kelas pimpin doa. Sebelum kita keluar, mari kita membaca doa mulai. Oke, terima kasih semuanya. Semoga semua pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi